dunia fitness itu kan banyak ya, luas sekali ya jangkauannya. Pasti Mas Freddy punya pengalaman-pengalaman unik selama berada di dunia fitness nih. Misal ditawarin homo misalkan, atau mungkin ditawar tante-tante apa gimana, pasti pernah lah. Wah. Halo guys, welcome back to Koko Medok Channel. Kali ini kita masuk kembali di konten bongkar-bongkar. Pasti kalian penasaran kan, hari ini Koko bakal bongkar kehidupan siapa nih. Di samping Koko udah ada siapa? Halo, salam kenal ya teman-teman. Saya Freddy Diamond. Nah, semua pasti sudah tahu Freddy Diamond. Ada YouTube-nya juga, di subscribe ya, di bawah sini di subscribe dulu YouTube-nya Freddy Diamond. Hari ini Koko bakal bongkar-bongkar seperti biasa, bongkar kehidupan nih. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu nih, Freddy Diamond ini dari mana asalnya, kemudian pertama perjalanannya sebelum masuk di dunia fitness ini ngapain aja sampai terkenal seperti ini. Oh ya, jadi terima kasih waktunya buat Koko Medok ya. Yeah. Jangan lupa subscribe juga channelnya biar channel kita semakin berkembang. Yes. Jadi terima kasih juga Koko udah main kesini jauh-jauh menyempatkan waktu demi Q&A ya. Iya, betul. Kita tanya jawab. Tanya aja. jawab. Dan di sini niatnya kita belajar bareng. Sharing bareng. Ya, jadi yang ditanyakan Koko yang pertama tadi, saya terlahir di Temanggung ya, Kabupaten Temanggung, 22 Desember 1986. Jadi usia saya sekitar 33 tahun. Ya, 33 ya. Iya, itu perkenalan saya. Oke, kemudian pertama kali nih sebelum masuk ke dunia fitness kan pasti ngapain dulu gitu. Iya. Sebelum akhirnya terjun ke dunia fitness ini. Iya, jadi macam-macam perjalanan saya, lika-liku saya. Jadi saya belajar dari pengalaman. Saya ada mungkin di video bawah saya yang saya bilang dan bikin video berawal dari kuli bangunan. Kuli bangunan. Itulah saya. Jadi semua pekerjaan apapun itu yang asalkan halal itu saya lakukan. Bahkan di dunia malam juga pernah, di tempat karaoke ataupun tempat hiburan malam yang menurut teman-teman di dunia fitness ya, itu begadang itu nggak bagus. Tapi gimana caranya kita sih mensikapinya di saat kita dunia malam ya, kita nggak boleh kita terjun ke dalamnya karena kita hanya bekerja. Bukan penikmat ya. Oke. Jadi itu banyak lagi, pernah jadi bang titil, tahu? Bang Titil, tukang tagih berarti. Iya, Tukang tagih. Badannya gede, tukang tagih. Surprise, motherfucker. Belum gede. Belum gede. Masih belum fitness itu. Jadi pernah juga jadi bang plecet ya, kayak nariin di pasar-pasar itu. Nah, saya berhenti di situ karena apa? Karena saya nggak tega. Jadi ada orang tua kok ditagih tiap hari, sedangkan dia bilang, "Mas, hari ini belum ada uang." Terus seakan-akan kita kan maksa, pengen gimana caranya kita dapat omset per hari karena ada tuntutan dari si bos. Itu di mana? Di Temanggung. Temanggung. Oh, di Temanggung. Sempat itu saya akhirnya resign. Barat itu ibu-ibu yang tagih itu ibuku sendiri. Nah, di situ saya nggak tega. Jadi saya niatkan untuk resign, terus kerja jadi buruh, bahasa Jawanya panen padi, tahu? Oh, panen padi. Nah, jadi ya. nebas padi. Ya, Nah, di saya sawah gitu ya. di sawah pernah kayak gitu, semuanya pernah saya lakukan. Terus kenapa saya Sampai ke dunia fitness? Ya. Karena setelah saya nikah, badan saya kok merasa kecil di situ. Nah, sedangkan kerjaan saya adalah security waktu itu. Mungkin buat teman-teman yang tahu, saya pernah kerja di Hotel Ibis Semarang. Okay. Pindah lagi ke HSBC Semarang Simpang 5 itu saya. Itu juga masih security. Masih security. Oh. Nah, di situ saya tertantang, banyak yang bilang, "Mas, kamu security kok badannya kurus." Disitulah saya tertantang untuk terjun ke dunia fitness. Jadi yang awalnya saya suka dulu, terus ya terpaksa ya, bukan suka, terpaksa karena
tuntutan profesi. Tuntutan profesi akhirnya saya suka dan suka menjadi hobi. Hobi saya terjun menjadi prestasi karena saya ikut tanding dan sekarang alhamdulillah kalau jadi rezeki. Jadi rezeki. Nah, kalau semua ini kalau kita jalani dengan hati, insya Allah karena kita menanam baik pasti hasilnya akan baik. Oh. Nah, Oke. Jadi dari security akhirnya terjun ke dunia fitness. Terjebak atau tidak? Enggak terjebak ya. Berarti dari keinginan sendiri kan? iya, karena keinginan sendiri. Tadinya ya emang tuntutan kerjaan karena saya kecil pengen jadi besar akhirnya suka. Nah, Kalau dulu pertama kali fitness kan pasti perlu mentor ya? Atau asal-asalan nih? asal-asalan. Oh, asal-asalan. Asal-asalan saya fitness dari tahun 2010 sampai 2013 itu asal-asalan. Jadi nggak ada yang ngarahin itu pola makan yang benar. Di Semarang itu ya? Iya, di Semarang. Diet yang benar, bulking yang benar. Saya belum belajar ke situ. Tapi ya ada sedikit lah. Saya orangnya kan juga sering ngobrol, ya, jadi ada tanya. orang, Mas, aku nggak kuat, tolong bantuin. Nah, begitu sebaliknya, teman saya nggak kuat, saya bantuin. Nah, di situ saya mulai benar-benar cinta. Oh, ini alat apa? Bench press buat melatih otot dada. Nah, buat teman-teman juga harus kenali itu namanya nama alat, terus nama gerakan, sama fungsinya buat apa. Kalian harus tahu mulai di situ. Oke. Terus setelah menekuni dunia fitness itu pertama kali ikut lomba itu kapan itu? 2013. 2013. 2013 ada pialanya ini. Pertama kali ikut lomba langsung menang. Ya, nih. Oh, tuh. Oke. Tanggal 10 Februari 2013 saya juara 4 Di di Kudus. Oh, di Kudus. Ya. Jadi pertama kali ikut lomba langsung menang. Luar Ya, biasa, ya. guys. Luar biasa. Oke. Jadi, apa ya, karena mungkin saya udah terbiasa kerja berat, jadi emang genetikku tuh ektomorf. Jadi orang yang susah gemuk atau orang yang kurus atau kering. Jadi dari bawaan lahir emang perut saya udah genetiknya udah kelihatan six pack. Nah, karena di situ mungkin udah jalannya kan. Nah, makanya saya tekuni sampai sekarang. Gitu. Oke. Sangat menarik nih, guys. Jadi baru pertama udah juara, kemudian kan habis dari event itu pasti ketagihan ya. Namanya ikut event kan pasti ketagihan. Iya. Menang terus kan pasti. Siapa yang nggak tahu Mas Freddy ya kan? Rajanya body contest zaman dulu ya kan. Zaman dulu. Ya. Sekarang udah juri kelasnya. Oh iya, jadi juri. Kalau boleh ditanya, ini kan di sini kan banyak banget piala, guys. Coba di shoot nih, banyak piala kanan kiri semua piala. Belum lagi yang di bawah. Iya. Nah, itu ada piala. Kalau Mas Freddy saya tanya, ini yang paling berkesan itu piala yang mana? Piala tanding atau piala juri nih? Piala tanding. Piala tanding yang paling berkesan adalah Yang paling susah gitu dapetinnya, terus menang seneng banget. oh, itu medali, Mas. Oh, medali. Habis ya. Oke. Medali. Nah, jadi ini medali batu gio asli. Wah. Jadi Menarik nih. batu gio ini aku dapatkan di Nomoni Palu, Di Palu. Sulawesi. Tahun Tahun 2017. 2000. Ini yang paling susah menurut saya dan hadiahnya cuma ini, nggak ada trofi. Terus di situ kenapa saya bilang ini paling berharga? Dalam sehari saya nyeberangi 3 pulau. Ya kan? Dari Jawa ke Jakarta ke Balikpapan, ya kan? Ke Kalimantan kan? Nah, transit lagi baru ke Sulawesi. Nah, jadi dalam waktu 1 hari saya transit 3 kali, berangkat sendiri, nggak ada temen. Oh, ini belum terikat kontrak sama. Udah. Oh, sudah. Udah. Nah, ini kan yang paling susah tadi. Ah. Nah, paling susah dapatnya ini. Nah, ini yang ngasih kalung ini adalah si Pasya Ungu. Pasya Ungu. Iya. Oh, kebetulan dia aslinya Palu ya. Wali kota Palu. Oh. Jadi ini nah, kebetulan di situ yang bikin saya nyesel nggak ada yang motorin saya di situ. Oh. Karena saya berangkat sendiri nggak ada teman di sana, nggak ada siapa-siapa. Juara sendiri ya. Pulang Pulang sendiri. Kalah mati sendiri.
Kalau yang bilang ini paling berkesan ya, ini paling berkesan. Bener-bener berkesan. Batu giok asli. Berharga guys batu giok. Kalau yang paling berkesan ya ialah ini, ya. Oke. Gimana Mas? Oke. Ini yang paling sulit atau berkesan? Yang paling berkesan. Paling berkesan. Oh ya. Jadi ini tahun 2016 bulan Agustus saya juara 1 di event Man of Steel Java Showdown waktu itu dan diangkat menjadi brand ambassador Cytec Nutrition sampai detik ini. Oh, jadi gara-gara juara 1 makanya diikat kontrak sama suplemen. Iya, brand suplemen. Oke, luar biasa. Itu di mana Mas? Di Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Kemudian masih nih seputar dunia fitness. Dunia fitness itu kan banyak ya, luas sekali ya jangkauannya. Pasti Mas Freddy punya pengalaman-pengalaman unik selama berada di dunia fitness nih. Misal ditawarin homo misalkan, atau mungkin ditawar tante-tante apa gimana, pasti pernah lah. Wah, itu udah hal yang enggak apa? Makanan sehari-hari. Iya. Itu dulu sebelum saya mengekspos keluarga saya di dunia sosial media. Karena apa? Dulu inbox Instagram ya jujur aja banyak sih. Kayak ya maaf ya sebelumnya itu pilihan kalian. Ya ini ngomongin kayak homo gitu kan. Itu kan udah pilihan kalian sendiri, tapi ya maaf kalau saya nggak sejalan dengan kalian ya bukannya apa, tapi tetap saya tolak karena saya orangnya normal gitu. Oke. Tapi kan banyak itu ya mungkin buat teman-teman juga yang masih pemula juga pasti banyak hal yang sama. Mengalami hal yang sama, jadi mungkin banyak inbox atau DM dari Tante-tante juga ada nih, tante. banyak. Oh, banyak guys tuh. Ngeri juga ya jadi terkenal di dunia fitness ya. Iya. Oh my god. Wow. Kalau cita-citanya Mas Freddy sendiri itu dari dulu apa nih Mas? Cita-cita saya simple banget Mas. Saya pengen menjadi atlet yang sukses. Wah, itu sedikit tapi bermakna, atlet yang sukses ya. Ini atlet yang sukses ini yang seperti apa? Sukses. Ya, sukses dalam segala hal. Contohnya nih, hal apa nih? Ya semuanya menginspirasi Keluarga. teman-teman, keluarga, terus masyarakat. Karena gym saya buka itu buat mengajak masyarakat serta lingkungan serta teman-teman untuk Hidup bergaya hidup sehat. Oke, mantap sekali nih. Jarang sekali ada atlet di Indonesia yang masih mikirin masyarakat. Mereka kalau misalkan udah menangan, udah badannya bagus, mungkin agak-agak sombong nih, nggak mikirin segala macam. Karena kesombongan hanya milik Allah semata. Cakep sekali Freddy Diamond ini, luar biasa nih Freddy Diamond nih. Oke. Ya, cuma kita punya badan sakit dikasih tuh masuk angin 3 hari. Coba Langsung lempok. iyalah. Oke. Yang penting bersyukur aja. Jadi apa yang kita punya sehat adalah segalanya. Makanya buat teman-teman, ayo Mulai hidup sehat. sama rajin olahraga ya. Kalau yang di Rembang ke Rembang Lasem ke sini ke Diamond Gym. Kalau di Salatiga ke Young Gym. Iya, silahkan mampir ya. Pintu kami Diamond Gym dan Young Gym selalu terbuka buat kalian semua. Oke, kemudian kita mulai masuk nih. Ini Mas Freddy kan dunianya di fitness kan udah lama dan kemudian namanya udah besar banget nih di dunia fitness Indonesia. Kok sampai akhirnya bisa memutuskan sekarang punya gym yang rame sekali, Diamond Gym ini di kota kecil tapi rame sekali nih. Apa yang buat Mas Freddy bisa berani mutusin dari yang awalnya tadi sampai kuli bangunan ya maaf ya, kemudian jadi security, kemudian aktif di fitness sampai akhirnya berani buka usaha sendiri. Ya, jadi gini ya.